Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat binatang semua. Kali ini video yang akan saya bahas yaitu tentang saya yang ingin memelihara kembali entok ya. Jadi kemarin saya sudah beli ada sekitar 5 ekor teman-teman, yaitu entok Rambon Silver, karena memang saya suka warnanya unik gitu kalau menurut saya. Jadi di sini akan saya buatkan ya di video YouTube saya ini prosesnya dari yang inti hingga nanti produksi ya, sampai berproduksi. Sebelum itu saya menunjukkan hewan lucu saya. Ini ada marmut teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Ini ada 5 ekor, yang lain sembunyi teman-teman. Nah oke, kita lanjutkan ya. Barusan itu intermezzo saja. Jadi sebelum itu juga saya menunjukkan ini anakan ayam yang saya punya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini keturunan ayam Bangkok nih teman-teman. Sebagian ada di luar ini. Memang kalau ayam itu memang nakal teman-teman. Jadi sudah bisa terbang tuh langsung terbang biasanya. Ya, jadi ada celah kecil aja. Nah seperti ini nih bisa dimasukin nih sama anak ayam. Tapi kalau entok beda. Kalau entok biasanya terbang itu kalau sudah mau berproduksi ya, terutama yang betina biasanya itu terbang. Jadi kalau sudah terbang-terbang apalagi sampai ke atas genteng, itu sebaiknya bulunya digunting teman-teman, agar tidak terbang ya, dan juga siapkan tempat untuk bertelur. Nah teman-teman, oke, kita spill dulu entok yang saya beli teman-teman. Nah ini teman-teman, ini entok yang saya beli kemarin anakannya. Itu teman-teman ya. Ini di sini masih 3 harian, kurang lebih 3 hari. Jadi masih dalam proses pembesaran teman-teman. Kemarin itu waktu di rumah penjualnya, anakannya ini sudah tidak dikasih pakan pabrikan teman-teman. Jadi sama orangnya itu sudah dikasih pakan campuran untuk entok dewasa. Jadinya pertumbuhannya kurang maksimal teman-teman. Padahal kalau untuk umur segini ini masih bisa tumbuh ya, masih bisa lebih besar lagi teman-teman, dan bisa lebih cepat lagi kalau masih umur segini ini. Makanya teman-teman, sama saya itu diberi pakan pabrikan. Nah ini ya, untuk pakan pabrikannya dan untuk airnya. Nah kalau untuk anakan entok itu usahakan airnya itu harus selalu ada teman-teman. Karena apa? Karena mereka makannya pakan pabrikan, pakan keringan seperti ini. Jadi mereka itu mudah haus teman-teman. Jadi usahakan pagi sore itu harus ganti air ya. Nah, lihat teman-teman, minum dia. Terus untuk anakan entok juga usahakan kasih lampu teman-teman ya, seperti ini ya. Sebenarnya kurang turun ini. Ini harusnya lebih turun lagi ya. Buat apa? Buat penghangat teman-teman. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan hanya sebagai penghangat teman-teman ya. Jadi kalau untuk lampu sendiri itu fungsinya adalah ini untuk penerangan di malam hari teman-teman. Jadi anakan entok itu kalau dikasih lampu, biasanya mereka tuh malam hari itu makan teman-teman. Nah makan di malam hari itulah yang mempercepat pertumbuhan dari anak entok tersebut teman-teman ya. Jadi ini wajib teman-teman ya. Selain untuk penghangat, kalau menurut saya fungsi utamanya itu untuk mempercepat pertumbuhan. Karena kalau ada lampunya, anakan entok itu akan
makan teman-teman di malam hari. Jadi teman-teman, saran saya kalau ingin memelihara anakan entok dari Minty ya siapkan kandang ya. Kalau misalkan 5 ekor ukuran segini ini sudah cukup teman-teman. Ini kalau tidak salah 1 meter lebih lah, 1,5 meter ya. Cuma ini kemarin saya itu fungsikan untuk anakan ayam, makanya kan pintunya ada di samping teman-teman. Sebenarnya kalau untuk entok sendiri, kalau menurut saya lebih enak itu pintunya di atas seperti yang itu teman-teman ya, itu dari atas, jadi lebih gampang naruh pakannya gitu. Kalau dari samping seperti ini kalau menurut saya lebih sulit teman-teman. Selain itu juga usahakan sediakan ini teman-teman ya, alas. Saya itu biasanya ngasih alas kardus teman-teman ini ya. Sana sudah basah, nanti saya ganti teman-teman, saya bersihkan. Jadi fungsi alas itu ini menghindari jatuhnya pakan pabrikan terlalu banyak teman-teman. Jadi kalau ada alasnya itu pakan pabrikannya itu masih ada di bawah seperti ini ya, masih bisa apa ya, dimakan lah sama anakan endoknya. Tapi kalau ada alasnya itu nanti ke bawah teman-teman dan akan dimakan oleh ayam-ayam seperti ini teman-teman ya. Nah itu nyari pakan-pakan pabrikan itu, sisa-sisa yang sudah jatuh ke bawah. Nah teman-teman, jadi ada lagi hal yang perlu kalian perhatikan ya, untuk menaruh tempat minum serta tempat pakan teman-teman. Usahakan sesuaikan dengan tinggi entoknya teman-teman, tinggi mintinya ya. Jadi kalau awal-awal biasanya itu tidak saya gantung, tapi saya taruh di bawah. Nah kenapa ini saya gantung, karena untuk mintinya sendiri sudah tinggi-tinggi teman-teman. Alasannya apa? Karena gini teman-teman, kalau misalkan pakan ini, tempat pakan ini taruh di bawah, itu biasanya pakannya itu akan kocar-kacir kemana-mana. Yang kedua biasanya itu akan kena ini kotorannya ini. Biasanya ini kan kalau buang kotoran ini sembarangan teman-teman. Jadi itu bisa kotor banget itu, karena kotorannya itu biasanya ada yang kena ke pakan pabrikannya gitu teman-teman. Takutnya pakan yang sudah terkena kotorannya itu dimakan lagi, takutnya jadi penyakit gitu teman-teman. Jadi usahakan kalau sudah agak tinggi-tinggi ya tempat pakannya digantung seperti ini teman-teman, dinaikkan lah. Yang kedua sama halnya dengan ini tempat minumnya. Nah untuk tempat minumnya sendiri juga harus disamakan tingginya teman-teman ya. Fungsinya yaitu agar tidak kotor pertama ya, tidak terlalu kotor lah. Kalau untuk kotornya, untuk tempat minum biasanya kotor, tapi kotornya karena pakan pabrikannya itu biasanya. Jadi kalau untuk makan itu biasanya sekaligus minum gitu, makanya kotor karena pakan pabrikannya tuh. Tapi kalau di bawah biasanya terkena kotoran yang ada di bawah itu, terkena langsung oleh kotoran endoknya teman-teman. Nah, yang kedua juga kalau di bawah itu biasanya dibuat mandi teman-teman. Nah, kalau saya merekomendasikan kalau masih kecil-kecil seperti ini, usahakan jangan terkena air dulu teman-teman. Maksudnya jangan sampai mandi dulu. Nah pasti kalian penasaran kenapa saya itu tidak merekomendasikan anakan entok atau Minty ini terkena air di waktu kecil. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya teman-teman ya, karena itu hasil dari pengalaman saya 1 tahun yang lalu ketika masih memelihara Minty dan anakannya itu terkena air. Nah, nanti akan saya jelaskan di konten selanjutnya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jika ada pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.